Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ini kita masih ada di Jonggol nih sama tim kita. Nih ada pasukan yang luar biasa, anak-anak muda yang semangatnya pokoknya mantap lah. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini nggak ada kopi nih, aduh, bahaya nih. Kang Ewok, kopi dulu. Ini barista kita nih. Bajunya pink lah gitu. Waduh. Thank you Kang Ewok. Aduh. Ki ngenyong. Ya. Jeneng kur papat tok wok. Join lah ya. Oke. Siap. Teman-teman. Jadi kita mau perkenalkan satu persatu nih, dari kemarin kita belum kenalan nih. Di yang sebelah sini ini ada senior kita Mbah Yayo yang sudah melalang buana di dunia perbibitan. Sebelah sini ada Adinda Dwi Gunanugroho ya kan. Ini lahiran 2002 nih teman-teman, masih luar biasa. Sebelah sana ada Suherman Tok. Ya. Suherman Purba ya, saya tambahin wes. Sebelah sini yang pakai wearpack ini Ade Febi Purnomo yang kebetulan kemarin sudah kita lantik jadi Menteri Permasakan. Pokoknya yang berkaitan dengan konsumsi adalah tanggung jawab daripada Ade Febi Purnomo. Sebelah sana ada M Fatur Rahman, jadi alias Sobat Ngarit. Dan yang sebelah pinggir sendiri the one and only Kang Ewok. Atau Pascol. Pascol. Jadi Wok, dengan segala kerendahan hati minta tolong dulu kamu kasih buka dulu. Buka dulu topinya sebentar. Jangan ya. Biar tetap menjadi rahasia. Terus yang jarang kelihatan tapi perannya sangat besar di Republik Bibit ini tentu saja adalah Adinda Hendi Kurniati ya. Kasih dulu, balik dulu kameranya sebentar Mas. Balik dulu kameranya. Nggak mau ya. Itu Mas Hendi kayak gitulah modelnya. Jadi sore-sore gini setelah kita nanam, kita santai-santai gini untuk mengikat kembali komunikasi dan juga biar chemistry itu tambah oke lah begitu ya Kang Ewok ya. Jadi selama 12 hari di sini gimana Kang Ewok? Betah? Aman ya? Ya, konsumsi aman ya? Lu jangan ngomong aman-aman gara-gara ada gua di sini, lu ntar gua pulang lu ngomel-ngomel lu lagi. Aman nggak, Bah? Aman. Kalau nggak aman pecut. Ya, jadi gini teman-teman, kebersamaan kita di kebun kayak begini, suka maupun duka, hujan maupun panas, kita selalu bersama-sama. Ada yang bikin konsumsi, nanti juga ada yang di lapangan. Jadi pola kerja kita itu sebetulnya sangat fleksibel. Pagi-pagi itu biasanya kita ada jam 6:30 udah mulai, nanti ada kita tinggal satu untuk bikin sarapan. Nah, nanti setelah itu baru sarapan matang, istirahat dulu, sarapan, baru nanti gas lagi. Kalau terik matahari udah mulai datang, kita istirahat, kita gasnya di sore hari. Kebetulan hari ini belum ada lahan yang siap untuk nanam durian, jadi sementara kita perbantukan dulu untuk nanam salak pagar. Ya, kemarin wah luar biasa nih, ternyata anak-anak muda ini kalau urusan pertanian ini wah, Republik Bibit bisa keteteran nih kalau nggak ada mereka-mereka ini. Begitu. Mas Hendi juga perannya luar biasa, selain kameramen ya kan. Udah pokoknya nanem, jadi kameramen, terus jadi tukang parkir juga. Terus nyiram juga, mencintaimu barang, pokoknya semuanya luar biasa. Baik teman-teman, kita mau lanjutin ngopi dulu. Setelah itu nanti kita ajak teman-teman jalan-jalan ke area pohon yang sudah tertanam. Hari ini adalah hari ke berapa Mas Hendi? 14 ya. Hari ke-14 kita di Jonggol. Otomatis usia tanaman yang pertama juga sudah 14 hari, sudah 2 minggu. Nanti kita akan lihat seperti apa kondisi tanamannya. Ya teman-teman, setelah tadi kita kenalin tim kita satu persatu, ya semata-mata itu adalah bentuk apresiasi saya terhadap tim saya yang ada di sini, karena tanpa mereka kita tidak bisa kerja kan teman-teman. Ya kita saling support lah teman-teman. Jadi kita ingin jadikan video ini sebagai video dokumentasi sekaligus juga ya boleh dibilang kenang-kenangan ya Mas. Jadi setiap tempat kita nanam di mana gitu kita ada dokumentasi, sehingga nanti teman-teman juga bisa nonton dan tim yang ada di sini juga
bisa ikut bantu mengingat kapan kita tanam, seperti apa pola tanamnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, teman-teman, tadi kita diskusi sama Mas Hendy, akhirnya kita mau bahas tentang pagar salak atau salak pagar yang ada di kebun ini. Jadi sekedar informasi, lahan ini tuh luasnya 15 hektar dan berada di tepian pemukiman warga dan tentunya dengan lahan seluas itu ada beberapa titik yang memang masih kemungkinan masih bisa untuk dimasuki orang-orang asing yang tidak diundang, dan itu tentunya berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan suuzon begitu ya teman-teman, tapi semata-mata untuk rasa nyaman untuk si owner ini teman-teman. Ya agak belibet ya, ini udah beberapa hari nggak bikin konten. Jadi ini adalah hari ke-14 ya Mas Hendy, 13 atau 14 lah ya. Jadi ini tanamannya juga sudah mulai seger-seger karena kalau nggak hujan itu hampir setiap hari disiram sama Mas Hendy. Jarak tanam kan sudah kita bahas, 10 kali 10, baik yang kesini maupun yang sananya itu 10 kali 10 semuanya. Nah teman-teman, berkaitan dengan pagar tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi kita tanam salak pagar untuk membackup atau untuk dobelin dia punya pagar beton ini. Jadi sudah dipagar beton, tapi ada beberapa titik yang memang masih bisa untuk lompat orang ya Mas. Jadi kita mesti tanam pohon salak seperti ini. Pertanyaannya, kenapa pohon salak? Ya kan, salak itu ya masih dalam kategori tanaman yang bisa dibabat sebetulnya. Tetapi begini teman-teman, kemarin kita diskusi juga beberapa kali dengan ownernya, sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk tanam pohon salak. Mas sambil jalan biar nggak ada suara air. Jadi kemarin kami kasih ide atau kami kasih masukan, kita tanam pohon salak begini dengan jarak 1 kali 1 meter kali 1 meter. Ke sana 1 meter, terus menerus ke sana 1 meter sampai keliling ke area kebun durian yang ada di sini. Dan juga kolam arwana tentunya. Selain untuk keamanan, biar tidak ada orang asing masuk nanti, karena tentunya kalau sudah rapat ini usia 1 tahun atau mungkin 2 tahun, nanti pohonnya udah semakin tinggi sekitar 4 meteran, otomatis sudah ada pagar di sana, orang pun tidak akan berani masuk oleh karena banyak durinya Mas. Dan ternyata selain potensi gangguan dari manusia begitu, juga hewan buas Mas. Seperti halnya ular piton atau ular sanca yang gedenya bisa sampai sepaha orang dewasa, ya kan? Itu ternyata bahaya juga buat ikan arwana. Bisa dimakan begitu kan. Jadi kalau sudah ada pagar salak begini, ada durinya, maka ular-ular piton itu juga kayaknya nggak mungkin berani masuk juga Mas. Apalagi semak-semak nanti kita udah bersihkan semuanya, jadi ular-ular piton itu tidak bisa masuk dan tidak membahayakan si ikan arwana sendiri. Kira-kira seperti itu. Untuk jaraknya tadi sudah kita bilang 1 kali 1 meter. Untuk jaraknya ini yang tingginya 1 meter lebih, yang sudah punya setidaknya ada 4 pohon ya, ada 4 ini ya, 4 tangkai, ada 1, 2, 3, 4 tangkai, ada yang 4, ada yang 5. Nah kita tanam seperti ini, alhamdulillah semuanya hidup ya Mas. Hampir semuanya hidup tuh, nggak ada yang kelihatan mati-mati. Karena salak ini bisa dibilang sangat gampang lah dia untuk hidup. Yang penting ada air sedikit aja, tanahnya agak lembab, maka dia akan bisa tumbuh dan bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Ini kira-kira sudah separuh dari total keseluruhan lahan yang ada di sini yang kita tanam ya Mas ya. Ya, selain tingkat security-nya lebih tinggi, si pohon salak ini juga secara estetika juga bagus, nanti akan kelihatan hijau dan tidak terlalu terlihat atau terkesan arogan gitu. Kalau pagar beton terus kemudian nanti di atasnya dipasangin beling atau mungkin kawat duri, maka kita terkesan kayak yang tidak mau bersosialisasi dengan sekitar. Kalau masih hijau, nuansanya hijau gitu kan, kayaknya kita masih oke lah gitu ya. Tapi di sisi lain tingkat keamanan juga masih tinggi. Yuk kita ajakin teman-teman ke area belakang sini Mas ya. Jadi ini tanaman durian yang
di blok yang sebelah sini, termasuk blok yang awal ya Mas. Ada beberapa sudah mulai tertanam. Totalnya itu di sini ada sekitar 170-an pohon ya. 170-an pohon. Ini ada gelinding nora Mas. Abot. Ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang lagi mau ngedesain pagar buat kebun ataupun buat bangunan ya. Ini bisa nih nanti hubungin kita nih. Nanti kita kenalin sama yang ngeborong panel ini. Kalau mau tanam salak juga kita siapkan timnya ya Mas. Salak pagar kayak gini kita siapkan timnya. Nah teman-teman, kita mau kasih lihat juga di sebelah sini. Jadi setiap gorong-gorong yang berpotensi ada binatang buas masuk, kita sudah di kebun ini sudah dipagar seperti itu, sudah ada tralisnya. Dan di sini kita dobelin lagi dengan pohon salak. Ini pohon salaknya udah mulai tumbuh seger-seger, hijau-hijau. Kita tanam sepanjang jalan seperti ini. Wah keren ya Mas, ternyata bagus juga ya Mas. Ini masih aman kan jalan mobil kan? Tuh. Nah kayak gini-gini nih. Mas Andi ambil sedikit buat thumbnail Mas nanti. Tuh. Ini pokoknya aman, estetik juga, dan tidak terkesan arogan karena masih dalam bentuk tanaman juga. Seperti itu. Nanti kalau udah rapat begini, siapa yang mau terobos? Jangankan manusia, ular pun juga mikir Mas. Apalagi ular piton kan di sana nggak ada yang jual betadin kan? Iya kan, kalau lecet berdarah mana bisa diobatin ular gitu kan? Nah ini semuanya harus sampai sana Mas tuh. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman nih, bisa jadi referensi yang mau bikin pagar ini murah meriah. Satu pohon itu kemarin yang tinggi-tinggi kayak gini harganya 15.000. Belum termasuk ongkos tanam. Nanti ongkos tanamnya bisa harian atau mungkin bisa diborong sama Mas Hendy juga bisa. Nah kita sambil lepasin ini, kemarin talinya ada yang belum dilepasin nih sama Kang Ewok nih. Hati-hati ya, kemarin udah banyak yang kena duri. Tapi kelihatan hidup ini ya Mas. Udah aman lah ini. Ini pohon kecil gini tapi kita ngeri-ngeri sedep juga nih kalau mau pegang. Gitu. Yes, pokoknya ini semua demi keamanan dan kenyamanan owner. Kita Republik Bibit berusaha sedapat mungkin memberikan info-info yang bermanfaat bagi pekebun durian. Kalau yang belum ada dana, mau pasang pagar tapi dana belum ada, pagar panel begitu, ini bisa jadi referensi Mas. Aduh, cepat Mas. Kencang juga nih ternyata, kayak ada shock breakernya Mas. Nah kayak gitu-gitu ya, hati-hati ya teman-teman kalau mau ngelepasin. Ini bahaya nih. Udah segernya Mas, tuh udah pecah tuh nasnya tuh. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ini bisa tumbuh dan bisa jadi pengaman buat kebun ini. Nah tadi saya bilang buat yang teman-teman yang belum mampu untuk masang pagar panel seperti ini bisa jadi referensi nih. Kita bisa tanam salak pagar untuk pengamanan kebun durian. Ternyata bikin 1 kali 1, kalau udah dicopot talinya bisa gabung gitu Mas. Gitu. Ya, jadi murah tapi tingkat keamanannya juga cukup tinggi Mas Hendy. Kemarin Mas Hendy coba ngitung berapa daun panelnya ini, ternyata lumayan ngap juga ya Mas ya. Mas Hendy keliling jalan 500 berapa? 700 sekian daun apa namanya? Daun beton ini, panel beton ini untuk menentukan titik tanamnya kemarin. Mungkin itu ya teman-teman video kita hari ini, salak pagar bisa jadi referensi buat pengamanan di kebun durian teman-teman semuanya. Bukan hanya orang yang nakal tapi juga hewan-hewan buas juga saya kira
tidak akan berani masuk kalau sudah ada pohon salak durinya seperti ini. Bukan salak duri, salak pagar. Gitu. Ini bukan salak yang enak ya. Sebetulnya mungkin tanam salak pondok bisa ya Mas. Selain buat pengamanan, bisa untuk dimakan sendiri toh. Gitu. Sama Mas. Pada dasarnya salak itu ya samalah, di mana-mana salak itu sama. Baik, teman-teman, itu dulu video kita hari ini. Suasananya udah mulai sore. Kita mau siap-siap dulu, mau mandi, sudah mau masuk waktu maghrib. Kita buat video itu setengah 6 Mas. Ya, setengah 6 masih cerah seperti ini. Oke, itu dulu video kita hari ini teman-teman. Terima kasih Pak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Ikutin terus video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perturunan duniawi. Mantap.